Pada hari ini kita akan mengkaji bab yang baru tentang masalah as-siyam, puasa. Dari segi definisi, as-siyam atau as-saum ada dua bentuk dalam bahasa Arab. Bentuknya yang pertama adalah as-saum, yang kedua adalah as-siyam. Disebut dengan masdar dalam bahasa Arab dari kata soma yasumu sauman wasiyaman. Secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri secara bahasa. Sehingga apapun, ketika kita menahan diri dari apapun, lebih luas lagi menahan diri dari makan, minum, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari yang lainnya, disebut dengan puasa secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah al-imsaku an muftirin, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari mulai munculnya matahari. Nanti ada sedikit perbedaan pendapat ya, kapan mulai menahan dirinya itu nanti akan disebutkan di pertemuan yang akan datang tentang masalah tulu'ul fajrinya. Min tulu'il fajri, dari munculnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari, sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, itu artinya puasa. Artinya kita menahan diri dari makan dan minum. Kenapa sebabnya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sudah populer di surat Al-Baqarah, jelas diwajibkan. Kutiba artinya diwajibkan. Kutiba ay furido, diwajibkan. Alaikum, kutiba alaikumusiyam, berpuasa. Kenapa sebabnya? Karena umat-umat terdahulu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat-umat terdahulu untuk puasa juga. Sama puasa juga, itu sebagai rangkaian atau sebagai salah satu bentuk ibadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu artinya berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa itu nanti akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama nanti ada puasa wajib, kemudian ada puasa sunnah. Artinya kalau puasa wajib harus kita lakukan, kalau enggak dosa kita. Puasa wajib ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah puasa yang terikat dengan waktu, yaitu bulan Ramadan, terikat dengan waktu. Yang kedua adalah puasa kafarat. Itu namanya juga disebut puasa wajib, puasa kafarat, karena ada sesuatu, misalnya kita melanggar perintah Allah, apa haknya, apa siksaannya, apa membayar kafarat. Nah, itu salah satunya adalah wajib kalau dia membayar kafarat puasa. Kemudian yang ketiga adalah nazar, ketika kita meniatkan diri, mewajibkan diri kita untuk berpuasa. Nah, itu namanya nazar. Kalau saya begini-begini, maka saya bernazar, saya berjanji, saya bernazar bahwa saya akan puasa. Nah, itu namanya puasa nazar, artinya wajib juga. Ada tiga, para ulama mencatat ada tiga. Yang pertama adalah terkait dengan waktu, puasa Ramadan. Yang kedua adalah terkait dengan had. Kalau kita melanggar sesuatu, bayar kafaratnya puasa, itu juga wajib. Kemudian yang ketiga adalah puasa nazar. Dan nanti yang akan kita bahas secara detail adalah puasa Ramadan, kemudian nanti juga akan kita bahas puasa kafarat itu apa, kemudian puasa nazar pun itu apa. Kemudian yang kedua adalah pembagian puasa, juga ada puasa sunnah, artinya dikerjakan ya, mendapatkan pahala. Kalau dalam bahasa fikihnya, ditinggalkan tidak mengapa. Tapi sebenarnya ya dianjurkan puasa sunnah, agar kita dalam fadilah puasa nanti kita akan membahas itu, fadilah puasa. Orang yang berpuasa itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya, ada bab khusus, pintu khusus buat orang-orang yang berpuasa. Nah, itu orang yang rajin berpuasanya. Nanti ada puasa Daud, kemudian puasa Senin Kemis, dan puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Itu puasa sunnah, dikerjakan tidak masalah, ya. Mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak
tidak mengapa. Tapi dianjurkan untuk berpuasa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah puasa haram, ya, puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti ada yang disepakati yaitu 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu dua yang disepakati. Kemudian yang satu lagi yaitu Ayyamut Tasyrik, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan mengharamkan puasa Ayyamut Tasyrik dan ada juga yang membolehkan sebagian ulama, dan nanti juga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke masalah puasa di bulan Ramadan. Para ulama sepakat, ulama sepakat bahwasanya penanggalan Arab itu, syahrul Arab, penanggalan Arab, yakunu tis'an wa isrin wa yakunu salasin. Itu pasti 29 atau 30. Itu pastinya. Jadi nggak mungkin kita berpuasa 28 hari. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita puasa 31 hari. Yang pasti penanggalan Arab itu 29 hari atau 30 hari. Bisa kita puasa Ramadan 29 hari, bisa juga kita puasa Ramadan 30 hari. Nanti akan kita jelaskan. Kalau 29 hari, ya berarti kalau kita sudah melihat hilal, misalnya ya sudah selesai berarti puasanya, tinggal berbukanya misalnya, tinggal Idnya, berarti udah nggak puasa lagi. Tapi kalau misalnya belum kelihatan hilal, maka digenapkan menjadi 30. Berarti besoknya masih tetap puasa 30 hari. Tapi nggak mungkin sudah 30 hari, besoknya puasa lagi 31, nggak mungkin. Kenapa sebabnya? Karena bulan Hijriah itu adalah 29 dan 30 hari. Nggak ada 28 kayak buat bulan Masehi, kan ada yang 28 itu. Februari misalnya atau yang lain-lain itu ada 28 hari. Atau 31 kalau nggak salah, ada juga yang Masehi 31 ya. Nah, tapi kalau bulan Ramadan, bulan Hijriah, bulan Islam itu 29 hari atau 30 hari. Kemudian asal penentuan tanggal itu adalah birru'yah. Dengan tradisional, dengan melihat hilal, dengan melihat bulan. Apa yang disebut dengan hilal itu? Hilal itu adalah bulan baru. Beda nanti dalam bahasa Arab ada al-badru, bulan purnama. Itu kalau sudah bulat banget itu namanya al-badru, bulan purnama. 15, tanggal 14, 15 tuh, atau 13, 14, 15. Itu namanya al-badru, bulan purnama. Nah, kalau hilal itu adalah bulan baru. Tadinya tidak ada bulan di langit itu karena pergantian bulan misalnya dari bulan Zulqa'dah kemudian Zulhijjah dan lain sebagainya. Kemudian muncul bulan muncul, biasanya pertama kali muncul segaris, terus lama-lama membesar. Itu namanya disebut dengan hilal. Hilal itu dalam bahasa Arab artinya adalah bulan baru yang tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, itu namanya disebut dengan hilal. Nah, kemudian nanti timbul perbedaan adalah kapan dinamakan yusamma hilal, kapan dinamakan hilal itu sendiri. Nanti para ulama berbeda pendapat tentang masalah hilal itu kapan kira-kira. Apakah yang penting sudah muncul segaris begitu seret, itu udah hilal, atau harus menunggu 5 derajat dulu, misalnya segini, itu baru namanya hilal. Tapi kalau baru kecil kelihatan begitu, baru kelihatan begitu, kalau kita melihat dengan teropong gitu, enak sekarang udah ada teropong. Tapi kalau zaman dulu, zaman Rasul kemudian para sahabat itu belum ada teropong. Jadi ngelihat begitu kan, kalau dalam langit cerah itu, dalam mata telanjang sulit juga begitu kan. Kalau misalnya pas bulannya seret begitu, ini bulan apa bukan? Jangan-jangan bintang begitu. Nah, itu bisa begitu kalau dengan mata telanjang begitu. Kalau sekarang mah enak, sudah kelihatan banget. Kalau sekarang sudah pakai alat modern begitu. Nah, itu apakah ketika muncul bulan baru begitu kayak sabit kita bisa sabit kecil begitu, nah itu udah termasuk hilal atau bukan? Ada sebagian mazhab, sebagian pendapat bahwasanya yang penting muncul bulan mau 1 derajat, asal jangan 0 derajat. Kalau 0 derajat berarti belum ada sama sekali. Ya, misalnya muncul 1 derajat atau 2 derajat, kan derajat itu kan kalau dalam bahasa matematik segini ya, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, terus gede, lama-lama purnama. Kemudian berkurang lagi, kalau udah 15 ke atas berkurang, habis lagi. Muncul lagi yang baru. Nah, begitu maksudnya. Nah, ini apakah hilal itu adalah munculnya, yang penting muncul 1 derajat, 2 derajat, itu sudah hilal,
Berarti kalau misalnya orang sudah melihat mata telanjang itu 1 derajat, 2 derajat, berarti sudah masuk bulan baru. Atau bulan baru itu adalah ketika di atas 5 derajat. Atau di atas sudah kelihatan benar gitu, kalau kelihatan banget. Nah itu para ulama berbeda pendapat di situ. Kenapa sebabnya? Karena pemahaman daripada hilal itu sendiri. Definisi daripada hilal itu munculnya, apakah ketika langsung muncul itu hilal, atau justru kalau misalnya sudah agak tinggian sedikit. Makanya ada sebagian ormas atau sebagian kawan-kawan kita, umat-umat Islam, sebagian ulama mengatakan bahwasanya di atas 5 derajat baru hilal. Misalnya kalau misalnya kita melihat ini belum 5 derajat, oh berarti genapkin 30. Gitu. Ada yang begitu. Jadi misalnya ketika di maghrib dia melihat bulan, ini baru muncul seret doang ini. Nah, berarti belum hilal. Kalau hilalnya nanti besok berarti ya sudah, berarti besok belum lebaran misalnya. Tunggu ketika berarti digenapkan, biasanya belum termasuk besok belum masih bulan puasa. Maksudnya dia 29 hari dia udah melihat belum ada hilal tapi baru sedikit begitu. Nah, itu kalau misalnya berpatokan kepada lebih dari 5 derajat hilal itu, berarti dia besoknya belum puasa. Berarti harus digenapkan 30 hari. Tapi kalau yang berpendapat bahwasanya yang penting bulan baru, yang penting sudah muncul bulan, walaupun cuma segaris sedikit begitu, 1 derajat, 2 derajat, maka dia udah termasuk hilal. Maka bagi yang berpendapat seperti itu, berarti besoknya walaupun dia sudah melihat baru sedikit, itu adalah hilal, yakin itu adalah hilal, berarti besok dia mulai puasa. Nah itu mulai dari situ perbedaan pendapatnya terkait dengan hilal. Rasulullah SAW bersabda di riwayat Bukhari Muslim, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Ini asal daripada melihat bulan pergantian bulan Islam. Puasalah kamu karena melihat hilal. Ru'yah itu melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Puasa kita melihat hilal, oh besok ini hilal sudah muncul, berarti puasa. Kemudian berbuka, misalnya berbuka itu dalam arti bukannya berbuka puasa di maghrib, ya. Tapi berbuka dalam arti maksudnya lebarannya, gitu. Artinya sudah selesai bulan Ramadan itu. Nah itu berbukalah ketika melihat juga, berarti udah lihat nih besok lebaran nggak nih, besok sudah nggak puasa lagi dah, ngelihat hilal juga. Karena hadisnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kamu karena melihat hilalnya sudah muncul, dan berbukalah kamu karena hilalnya juga sudah muncul, artinya sudah ganti bulan. Gitu. Ini asal daripada bulan Hijriah, yaitu pendekatannya adalah dengan melihat langsung. Kenapa? Sebabnya ilmu hisab itu dulu belum populer. Ya karena ilmu hisab itu dulu belum seperti ilmu yang tersistematis begitu. Ada hanya beberapa orang saja yang pintar, tapi nggak populer di zaman Rasul, nggak populer. Nanti populernya adalah di zaman Khalifah Umayyah, Bani Umayyah itu. Nanti muncul mutarrif, ahli-ahli hisab ya, yang bisa menentukan peredaran bulan dan matahari bisa 10 tahun kemudian bisa dihitung begitu. Itu namanya disebut dengan ilmu hisab. Dan ketika zaman Rasulullah SAW belum populer itu ilmu hisab, tapi yang populer adalah melihat langsung di zaman Rasulullah SAW. Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwasanya ketika ingin berpuasa dan ketika ingin berpuasa mulai puasa Ramadan, atau juga berbuka mulai Idul Fitri atau Idul Fitri misalnya, maka dia dengan cara melihat bulan. Karena asalnya seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Belum populer masalah ilmu hisab. Itu asalnya, jumhurnya mengatakan begitu. Tapi sebagian ulama mengatakan ilmu hisab bisa digunakan, tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan syariat. Itu pendapatnya Mutarrif bin Sakhir, seorang tabi'in, kibarut tabi'in, ya, ulama besar di tabi'in. Berarti kan tabi'in itu muridnya sahabat ya. Jadi Rasul kemudian punya murid, sahabat punya murid namanya tabi'in. Nah, itu mulai populer itu ilmu hisab. Mulai populer karena mulai berkembang ilmu-ilmu yang lain, ilmu nahwu shorof, ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain itu mulai berkembang, termasuk ilmu hisab. Nah, itu juga mulai berkembang, sehingga karena kan bukan bulan Ramadan saja yang dihitung, tapi ya bulan-bulan yang lain, sehingga kalendernya sudah mulai terbentuk resmi begitu hijriahnya, sehingga sudah bisa menentukan 10 tahun kemudian
kemudian 20 tahun kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu menurut sebagian ulama boleh menggunakan ilmu hisab. Kemudian fa'amma ikhtilafun idza ghamma al-hilal. Kemudian di hadis selanjutnya ketika kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di padang pasir itu kan enak banget melihatnya begitu. Ngeliat ke atas kalau lagi cerah itu kelihatan begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya berawan dan lain sebagainya? Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma, kalau misalnya awannya hilalnya tidak terlihat karena ada awan begitu, karena ada tertutup awan, mendung atau banyak awan dan lain sebagainya di atas langit, faqduru lahu atau fa'akmilu, di sini di hadis riwayat lain fa'akmilu salasin, maka sempurnakan yang menjadi 30 hari. Nah, itu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah fa'akmilu salasin, maka sempurnakannya 30 hari. Jadi ketika tanggal 29 dia sudah berpuasa ya, puasa atau bulan Sya'ban gitu. Kemudian ketika melihat hilal nggak kelihatan hilalnya, maka sempurnakan 30 hari, berarti besok belum Ramadan misalnya. Berarti 30 Sya'ban. Karena belum terlihat. Kalaupun terlihat ya karena nggak kelihatan, hilalnya nggak kelihatan, nggak kelihatan atau tertutup awan dan lain sebagainya, mendung atau tertutup awan ya, sehingga digenapkan menjadi 30 hari. Dulu ketika zaman Rasulullah SAW konflik seperti itu belum terjadi permasalahan. Kenapa? Karena umat Islam masih sedikit. Tapi kalau di zaman sekarang kan bisa jadi di sini di Jakarta ketika melihat mendung nggak kelihatan. Tapi bisa jadi di Sumatera kelihatan, ya kan? Misalnya di sini mendung nggak kelihatan hilalnya. Kemudian di daerah Kalimantan kelihatan hilal, bisa begitu kan? Bisa begitu nanti. Kemudian di Madura misalnya nggak kelihatan juga karena mendung, kan awan itu bisa jadi di Jakarta hujan, di Banten nggak hujan kan gitu. Kan bisa begitu juga. Karena ya itu mikot perbedaan waktu atau perbedaan tempatnya. Nah, bisa jadi di Sulawesi cerah kelihatan nih puasa. Kemudian di mana di Kalimantan nggak kelihatan begitu kan. Nah, makanya nanti ada kaidah konsepnya itu balad. Balad artinya negara atau kampung. Jadi kalau misalnya dia di sebuah negara begitu, di sebuah negara dia nggak bisa, misalnya di Jakarta misalnya mendung. Berarti kita 30 hari nih. Di Banten nggak mendung, berarti di Banten orang Banten 29 hari puasanya, orang Jakarta 30 hari karena mendung. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena masih dalam satu balad, masih dalam satu negeri, masih dalam satu negara begitu. Nah, itu nanti kaidahnya begitu dalam fikihnya begitu. Kenapa? Sebabnya kalau misal itu jumhur ya. Kalau misalnya masing-masing punya hitungan tersendiri, tidak ada baladnya, maka nanti akan repot ya. Misalnya dalam satu balad masing-masing punya perhitungan sendiri. Nah, misalnya di Jakarta karena mendung 30 hari, akhirnya orang Jakarta, penduduk Jakarta 30 hari puasanya. Di Jawa Tengah karena kelihatan karena nggak mendung 29 hari. Nah, itu kalau dalam satu balad itu akan terjadi kesulitan begitu dalam menerapkannya. Makanya para ulama ya, memiliki pendapat dalam ilmu fikih itu disebut dengan dibatasi dengan balad. Nanti kan kita tampilkan hadis tentang masalah balad itu ya di riwayat Bukhari Muslim. Tapi yang jelas itu ketika tidak terlihat hilalnya, maka dia disempurnakan 30 hari. Kalau terlihat maka dia cukup 29 hari. Ketika terlihat maka dia cukup 29 hari, besoknya puasa. Cuman tadi saya bilang bahwasanya terjadi perbedaan pendapat ketika ukurannya itu yang terjadi. Ukuran sudutnya itu. Ada yang 5 derajat, ada yang sebagian orang mengatakan 7 derajat, udah kelihatan banget baru mulai gitu. Itu ada yang 5 derajat, ada yang baru muncul pun sudah disebut dengan hilal. Itu juga para ulama berselisih tentang hilal itu kapan munculnya, apakah udah muncul 1 derajat itu hilal atau harus muncul sampai kelihatan semuanya, artinya 5 derajat udah kelihatan segini baru disebut dengan hilal. Kemudian di sini di hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi fa in gumma alaikum faqduru lahu. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama adalah kalau tidak terlihat itu bulan, di hadis yang lain mengatakan fa akmilu salasin, maka sempurnakannya 30 hari.
Tetapi di hadis yang satunya lagi di riwayat Ibnu Majah kemudian riwayat Tirmizi, faqduru lahu. Ketika tidak terlihat maka hitunglah. Faqduru, kira-kirakanlah. Nah, di sinilah faqduru itu para ulama menafsirkannya. Faqduru ada yang mengembalikannya, artinya faqduru itu adalah menyempurnakan 30 hari. Ada yang berpendapat faqduru adalah hitunglah. Inilah awal muncul ilmu hisab dari hadis faqduru lahu itu. Jadi kalau udah nggak kelihatan ya sudah, hitung aja, udah hitung berarti sudah. Kalau sudah ketemu ilmu hisabnya, kalau dalam ilmu Islam itu namanya ilmu falak disebutnya. Ilmu falak itu artinya ilmu matematika astronomi bahasanya. Ilmu falak. Nah, itu dalam Islam namanya ada ilmu falak. Nah, itu ada sebagian munculnya mulai di zaman tabi'in populernya begitu. Sehingga di kitab-kitab yang besar-besar itu di zaman tabi'in sudah mulai dimasukkan ilmu hisab. Tapi di zaman sahabat itu belum populer, sehingga di zaman sahabat belum ada riwayat yang mengatakan ini ilmu hisab dan lain sebagainya karena belum populer. Dia ketika melihat besoknya pengen puasa ya udah ngelihat ini aja. Simple gitu, ngelihat bulan nggak kelihatan 30 hari. Udah begitu. Nggak kelihatan 30 hari. Kelihatan besok puasa. Begitu aja. Simpelnya begitu. Udah di tengah lapangan misalnya nggak kelihatan. Berarti ini 30 hari nih. Kita sempurnakan. Ayo. Kalau ini kelihatan sudah kelihatan. Ini berarti 29 hari besok kita puasa. Begitu. Simpelnya begitu. Tapi kalau sudah di zaman tabi'in terus sudah muncul ilmu hisab, akhirnya dari awal sudah muncul ilmu hisab. Nah, kemudian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya ilmu hisab adalah ilmu untuk mentakkid, menguatkan bukan sebagai pijakan utama. Ya, boleh dipakai tapi untuk sekunder bahasanya. Ketika dilihat sudah hilal, kemudian cocok dengan ilmu hisab, baru kita pakai itu. Nah, begitu maksudnya. Itu para ulama yang berpendapat seperti itu. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan selanjutnya adalah husulil ilmi birru'yati. Bagaimana caranya ketika ada seseorang yang mengatakan saya melihat bulan. Nah, saya melihat bulan, apakah harus percaya atau bagaimana begitu? Dan bagaimana metodenya? Ada dua metodenya. Yang pertama adalah al-his, metode orang yang melihat langsung hilalnya. Dia melihat langsung hilalnya. Bagi orang yang melihat langsung hilalnya, kelihatan hilalnya, maka para ulama sepakat iya boleh, iya wajib, atau iya sepakat para ulama ketika sudah melihat hilal, berarti ia diwajibkan, tidak ada perbedaan pendapat para ulama, dia wajib berpuasa ketika besok puasa gitu misalnya. Ketika misalnya tanggal 29 Sa'ban, kemudian dia di maghribnya dia melihat misalnya hilal begitu misalnya, kelihatan begitu dengan mata kepalanya sendiri, al-his kelihatan begitu, maka bagi dia itu dia wajib hukumnya besoknya berarti dia berpuasa. Itu sudah sepakatan para ulama ketika dia langsung melihatnya. Berbeda ketika jalannya adalah jalan khobar. Jalan khobar artinya berita. Kalau kita kan berita semua. Kalau yang di sumpah-sumpah itu, di sumpah-sumpah KUA itu yang melihat langsung teropong, kan? Itu melihat langsung. Tapi kalau kita kan jalannya berita. Bener nih besok udah puasa. Iya, tahu dari mana? Itu sudah ada yang melihat bulannya. Itu sudah ada yang melihat di KUA sini, di sini Cakung ada juga katanya. Nah, di tempat apa ini melihat. Nah, itu ada di sini. Ah, itu semua itu. Nah, itu berarti kita statusnya adalah khobar. Menerima berita bahwasanya besok adalah bulan puasa. Kemudian ketika statusnya kita khobar, maka para ulama berbeda pendapat. Fi adadil mukhbirin, tentang jumlah orang yang memberitakan itu sendiri. Fa amma Malik, Imam Malik mazhabnya mengatakan innahu la yajuzu ayyusam wa la yuftar bi aqalli min syahadati rajulain adilain. Imam Malik berpendapat, mazhab Imam Malik bahwasanya orang yang melihat itu tidak boleh, minimal dia harus dua orang melihat dan dia adil dalam beragama, artinya dia soleh orangnya, taat beragama dan soleh. Jadi enggak satu orang, kalau satu orang belum bisa diterima, harus dua orang yang melihat bagi orang yang hanya menerima berita. Itu menurut pendapat Imam Malik.
Kemudian kalau menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, innahu yusamu bisahadati rajulin wahid ala ru'yati. Nah, dia cukup satu orang saja, yang penting dia adil. Berbeda dengan Imam Malik, dia minimal dua orang. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Ahmad, dia satu orang pun cukup, yang penting dia adil. Kalau Imam Syafi'i wa qala Syafi'i, kalau Imam Syafi'i fi riwayat Al-Muzani, di riwayatnya Imam Muzani muridnya, innahu yusamu bi syahadati rajulin wahid ala ru'yah wala yuftiru bi aqalli min syahadati rajulaini. Kalau Imam Syafi'i dia lebih terperinci. Kalau misalnya melihat pengen berpuasa, itu cukup satu orang saja melihat sikoh adil, maka dia sudah sah. Tapi bagi yang berbuka, misalnya pengen lebaran, itu harus dua orang. Itu harus dua orang. Sekali lagi, kalau mazhabnya Imam Malik, dia dua orang minimal. Mau menentukan bulan puasa, mau menentukan lebaran, dia harus dua orang. Adil, dua orang yang taat beragama. Kalau pendapatnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Ahmad dan Abu Hanifah, dia satu orang pun cukup kalau dia adil. Tetapi kalau Imam Syafi'i, kalau pengen puasa, satu orang cukup. Tapi kalau lebaran, dua orang, dia baru bisa. Kenapa sebabnya mereka berbeda pendapat? Ada dua dalil. Dalil yang pertama adalah hadis riwayat Nasai dan Imam Ahmad. Kita bacakan hadisnya. An Abdurrahman bin Zaid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa atimmu salasin fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasalah kamu karena melihat hilal bulan, wa aftiru dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Fa in humma alaikum, kalau tidak terlihat hilalnya, fa atimmu salasin, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Fa in syahida, dan kalau syahida ini, dan kalau dia disaksikan oleh syahidani, dua orang. Syahidan itu dua orang, musana, bukan syahidun, tapi syahidani, dua orang saksi yang melihat. Fasumu wa aftiru, maka puasalah dan berbukalah. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Malik, harus dua orang. Kenapa? Di hadisnya fa in syahida syahidani, kalau disaksikan oleh dua orang, maka puasalah dan berbukalah. Kemudian hadis Ibnu Abbas, satu lagi hadis Ibnu Abbas, ada ja'a Arabiyun, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, absartul hilala al-laila." Saya melihat hilal wahai Rasulullah malam tadi. Kata siapa? Kata Arab Badui itu. Kemudian kata Rasulullah, faqala atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kamu yakin? Kamu bisa disumpah. Tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah? Naam, iya. Nah, kemudian kata Rasulullah, ya Bilal, azin finnas falyasumu ghadan. Wahai Bilal, azan, umumkan kepada manusia, besok kita puasa. Cukup orang Arab satu, orang Badui itu datang pada Rasulullah, satu orang doang datang pada Rasulullah, dan dia bilang pada Rasulullah, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat hilal tadi malam. Kemudian kata Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kamu yakin, kamu siap disumpah untuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah? Benar-benar kamu yakin? Iya, saya melihat hilal. Kemudian baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, ya Bilal, azin finnas. Wahai Bilal, umumkan kepada manusia, falyasumu, kita puasa besok hari. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mazhabnya satu orang pun cukup dia. Satu orang pun cukup, ketika dia adil, dia cukup. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Imam Syafi'i, dia mengomentari, menggabungkan dua hadis tadi. Kalau hadis yang pertama itu adalah dua orang itu kalau pengen berbuka, kalau pengen lebaran. Tapi kalau hadis yang kedua ini, Ibnu Abbas pengen puasa. Kenapa? Sebabnya karena tadi ketika ada orang Arab Badui datang pada Rasulullah suruh ngapain? Umumkan besok kita puasa. Nah, kalau besok kita puasa, satu orang pun cukup.
Tapi kalau lebaran 2 orang. Kenapa? Hadis yang di atas tadi. Hadis yang di atas tadi. Nah, itu pemahaman daripada para ulama tentang masalah waktu, tentang masalah waktu. Sampai di sini ada diskusi sebelum lanjut ke tema berikutnya. Tafadhol. Itu belum masuk ke ini ya, rukun-rukun, syarat-syarat dan lain sebagainya. Melihat bulan waktunya kapan? Maghrib biasanya. Iya, kalau siang-siang memang ada sih siang-siang bulan, cuman hanya kalau dengan mata telanjang itu nggak bisa. Kalau siang-siang itu ya. Kalau pengen buruk itu, makanya kalau kita lihat sidang isbat itu biasanya maghrib ya. Sidang isbat itu pengen buruknya jam 5-an itu, mulai dari jam 5 di mana Tanjung Kodok di mana itu biasanya pengen kalau matahari kan mulainya itu kapan? Jam 1 malam ya, mulai dihitung wibnya 1, 2, jam 2. Tapi kalau misalnya bulan, nah itu di maghrib, dari maghrib, mulainya dari maghrib ke maghrib. Bisakah misalnya di siang-siang hari ada bulan? Bisa. Itu buktinya kalau ada gerhana matahari ya. Itu kan bulannya di tengah-tengah itu kan, mataharinya jelas ada bulan di sini. Itu bisa. Tapi kan kalau misalnya ini kasusnya adalah kasus buat apa? Buat penghitungan tanggal gitu kan. Kalau itu kan fenomena saja, enggak setiap tahun kalau gerhana begitu. Jadi makanya ya secara umum saja biasanya kalau pengen melihat bulan, tahu hilal itu di ketika terbenam, pas pengen terbenam matahari. Nah, itu biasanya ada entah di sebelah sana, nanti ini kan dicari di mana, biasanya di sebelah timurnya. Begitu. Ada lagi tafadhol sebelumnya. Ya. Ya, penentuan 20, 29, 30 kalau di luar Ramadan bagaimana gitu ya. Memang kalau di Ramadan itu kan di mana? Kalau di populer itu kan bulan Ramadan, bulan ketika awal Ramadan, ketika Lebaran, sama ketika penentuan apa yang haji itu bulan Dzulhijjah ya, karena terkait Arafah itu. Biasanya populernya begitu ya. Nah, tapi kalau yang sekarang penanggalan yang sekarang, nah itu dia sekarang sudah mulai populer menggunakan ilmu hisab dia. Sudah mulai menggunakan ilmu hisab. Tapi saya bilang tadi ilmu hisab hanya sebagai patokan saja, hanya sebagai sekunder saja. Tetap ketika dia bagi lembaga ini kalau di Arab itu namanya disebut dengan badan ru'yah namanya ya. Badan ru'yah itu dia setiap bulan yang melihat bulan juga, setiap bulan, setiap akhir pengen bulan baru melihat itu sebagai pengamalan daripada hadis tersebut. Walaupun sebenarnya sudah ditanggalkan kan. Jadi kita sudah bisa tahu. Hijriah 1400 sekarang 41. Itu sudah ada 1450 misalnya. Kita bisa dihitung kalau dengan ilmu hisab. Nah kan sudah tahun depan itu sudah ada begitu. Nah, cuman itu tadi sebagai sekunder saja. Sebagai bahan sekunder aja. Dan bagi pemerintah atau bagi balad tadi, bagi kewajiban pemerintah, dia setiap bulannya dia harus melihat begitu untuk mengamalkan hadis ini. Ya, di Kemenak juga ya melihat di setiap, kan ada ininya, ada badan ru'yat dan hisab di Kemenak. Nah, biasanya itu setiap bulan itu dia setiap akhir bulan melihat begitu dan lain sebagainya. Beda dengan Masehi kan full dengan hisab. Full dengan ilmu hisab ya, tahun langsung kalau dengan tanggal Masehi begitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya kalau di bulan-bulan yang lain bagaimana? Ya, kalau untuk pemerintah iya dia ada badan khusus. Di Indonesia juga ada badan khusus di Kemenak itu namanya Badan Ruqyah dan Hisab. Di Ormas pun ada. Di Muhammadiyah, di NU, di mana itu ada badan khusus Badan Ruqyah dan Hisab begitu kan. Ya. Karena yang populernya adalah karena orang mengerjakan viralnya begitu bahasanya di bulan Ramadan dan di bulan Syawal sehingga masuk ke media begitu. Sebenarnya mereka ya sudah biasa. Orang di Cakung misalnya dia melihat akhir bulan itu sudah cuma nggak dimediain aja, nggak diviralkan saja. Kenapa? Karena ya udah biasa begitu. Kalau misalnya bulan biasa kan nggak menarik. Tapi kalau misalnya bulan Ramadan karena semuanya pengen puasa, akhirnya udah media ikut memonitor akhirnya begitu kan. Sebenarnya mereka ikut memantau juga ru'yah itu.
Badan-badan ya bukan hanya pemerintah tapi ormas pun sudah ada badannya. Di Persis sudah ada badan hisab dan ru'yat. Di semua di ormas-ormas sudah ada badan otonom sendiri buat meru'yat dan ru'yat setiap akhir bulannya. Cuma memang tidak diviralkan saja karena bukan bulan Ramadan atau bukan Lebaran gitu. Tapi kalau setiap bulan itu yang saya tahu itu dia tugasnya itu cocokin begitu. Karena ya itu dalam hal untuk mengamalkan hadis ini dan juga ya untuk meyakinkan gitu kan. Karena walaupun hisab itu sudah dihitung kan, tapi kan supaya apa? Supaya yakin. Karena ini hisab itu adalah sekunder kan. Sekunder. Ada lagi tafadhol. Ya. Nanti itu ada bahasannya ketika hilal itu terlihat fil asyi, ketika di sore hari hilal itu bagaimana? Kalau di sore hari sepakat para ulama dia besoknya puasa. Ya, misalnya hilalnya kalau di siang hari ini di bahasannya wa amma ikhtilafun fi i'tibari waqtir ru'yah. Ketika ru'yahnya melihat hilalnya itu di siang hari fil asyi wal ibkar ya. Ketika di sore hari asyi, di sore hari itu para ulama sepakat ketika di sore hari ya, maka dia besoknya dia berpuasa artinya atau berbuka. Misalnya di sore hari dia sudah mulai kelihatan hilal begitu ya. Tapi kalau misalnya di siang hari begitu. Nah, di siang hari ini para ulama berbeda pendapat ketika yang di siang hari. Yang siang harinya para ulama berbeda pendapatnya. Kenapa sebabnya? Karena ini sebenarnya dia sudah muncul dari semalam atau memang munculnya ketika di pagi hari atau sebelum zawal lah, sebelum waktu zawal. Ada yang mengatakan di sebagian ulama di sini nggak ada yang jumhur. Ba'duhum qalu, sebagian ulama mengatakan besoknya fil yaumil mustaqbal, besoknya dia berpuasa. Kemudian ada yang sebagian mengatakan pada hari itu dia harus berbuka begitu kan dan lain sebagainya. Itu terjadi khilaf kalau dia di siang hari. Ada nanti bahasannya ya di siang hari. Tapi kalau yang di malam melihat hilalnya di asyi di waktu isya ya, di waktu maghrib sampai dengan isya, nah itu biasanya kalau dia sudah melihat hilal maka puasanya adalah besoknya. Kemudian yang selanjutnya adalah innar ru'yatu tusbitu bil khabar fi haqqin ma lam yarahu. Nah, ini dia. Sebelum kita masuk ke masalah ru'yah balat dengan balat, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim. Ini kronologisnya nih. Riwayat Muslim, Fadl binti Haris pernah diutus ke negeri Syam. Diutus ke negeri Syam. Kemudian ia berkata, qadimtus Syam, saya sudah sampai ke negeri Syam. Kemudian istahalla alayya Ramadan, kemudian sudah mulai kelihatan hilal. Berarti dia besoknya sudah mulai lebaran gitu. Fara'aitul hilal lailatul jum'ah. Kemudian ia melihat hilal pada malam lailatul jum'ah. Jadi di Syam. Di Syam itu berarti di Yordan gitu ya, Yordania, Syria. Jadi ketika Fadl binti Haris itu datang ke Muawiyah, gubernur Damaskus kan Muawiyah itu. Pada malam Jumat ia melihat hilal. Kemudian besoknya berarti lebaran. Kemudian setelah dia dari Syam, kemudian ia kembali ke Madinah. Summa qadimtul Madinah, kembali ke Madinah. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepada Fadl bin Haris tadi. Anta ra'aitahu faqultu na'am. Bagaimana kata Ibnu Abbas, ra'aituhu lailatul jum'ah. Saya melihat hilal pada malam lailatul jum'ah di Syam gitu. Malam itu. Kemudian besoknya berarti lebaran. Kemudian kata Ibnu Abbas, anta ra'aitahu, kamu melihatnya? Iya, na'am, ra'ahu wa ra'ahun nas, dan manusia pun semua melihatnya. Malam Jumat itu kelihatan hilal begitu. Nah, kemudian besoknya berarti lebaran gitu maksudnya. Nah, kemudian kalau di sini malam Sabtu di Madinah, malam Sabtu. Lakinna ra'ainahu, kata Ibnu Abbas, malam Sabtunya baru kelihatan. Sehingga fala nazalu, kemudian kami
Kami terus berpuasa. Di Syam dia sudah lebaran, kemudian di Madinah dia masih berpuasa. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama fikih pembatasan balat dengan balat. Jadi kronologisnya di sini di riwayat Muslim tadi. Di riwayat Muslim. Jadi ada Fadl bin Haris itu, binti Haris, dia datang ke Syam, kemudian penduduk Syam itu dia sudah berbuka. Artinya sudah malam Jumat sudah terlihat, kemudian malam ininya sudah terlihat, kemudian hari Jumatnya sudah lebaran begitu ya, sudah terlihat hilal, kemudian sudah lebaran Jumatnya. Kemudian ketika dia datang ke Madinah, beda. Madinah itu dia malam Sabtunya baru kelihatan hilal, sehingga Sabtunya dia baru lebaran. Itu yang berbeda. Padahal sebenarnya kalau kita pikir Madinah dengan Syam itu nggak terlalu jauh kan? Kalau dilihat di peta gitu, cuma segini. Itu dari Sumatera ke mana, ke Sulawesi mungkin panjangan itu. Itu kalau Madinah ke Syam itu cuma berapa kilo, mungkin nggak nyampe 1000 kilo, paling 700 kiloan itu. Kalau kita lihat di peta itu, walaupun memang peta ya, tapi kecil itu, tapi ya yang nggak begitu jauh lah. Beda kalau misalnya di Indonesia dengan di Mekah itu kan jauh banget kan. Jauh 8 jam bedanya, itu masih paling beda cuma sejam. Beda waktunya. Itu sudah beda. Yang satu lebarannya Jumat, yang satu lagi lebarannya hari Sabtu. Dan itu juga sudah terjadi di zaman Rasulullah sudah meninggal waktu itu ya. Di zaman Muawiyah ketika jadi gubernur Damaskus. Nah, ini yang dijadikan dalil. Inna ru'yata tusbitu bil khabar fi haqqin man lam yarahu. Fa hal yata'adda zalika min baladin ila balad. Maka inilah yang dijadikan dalil hadis ini, bahwasanya setiap balad itu, setiap kampung, setiap negara, balad itu bisa kampung, bisa negara, itu punya waktu tersendiri, Itu punya waktu tersendiri. Nah, ini mengambil dari pemahaman daripada hadis riwayat Muslim tadi, ceritanya tentang masalah di Syam dia beda, kemudian di Madinah pun dia berbeda. Sudah Isa belum ya? Belum ya? Belum. 3 menit lagi. Ada lagi diskusi sebelum kita masuk ke masalah imsak. Imsak. Sini kan kalau di Indonesia ada namanya imsak. 10 menit sebelumnya. Nah, nanti kita bahas juga maksudnya apa. Kemudian yang dimaksud dengan imsak itu apa? Nah, ini kita akan bahas. Wa amma ittafaqu ala anna akhirahu ghaibubatus syams. Para ulama sepakat kalau yang berbuka itu, para ulama sepakat akhirnya puasa ghaibubatus syams, terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari tandai dengan azan maghrib. Itu azan maghrib namanya terbenamnya matahari. Jadi mulai azan maghrib sama dengan terbenamnya matahari. Itu sepakat para ulama, ittafaqu ala anna akhirahu ghaibubatus syams. Sepakat para ulama bahwasanya di akhir puasa itu adalah berbuka itu adalah ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari. Dan para ulama berbeda pendapat ketika di awalnya. Waqtalafu fi awwalihi. Dan para ulama berbeda pendapat ketika di awalnya. Nah, ini bahasanya panjang, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang di awal waktu, kapan waktu waktu sahur ya, waktu sahurnya kapan, imsaknya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi sepakat para ulama ketika berbuka itu sepakat di akhir atau di terbenamnya matahari. Ghaibubatus syams, ketika terbenamnya matahari maka tandanya dia sudah boleh untuk berbuka puasa. Taib itu mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi pertanyaan, diskusi, tafadhol? Tidak ada? Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang masalah yang membatalkan puasa, kemudian yang lain-lainnya. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.